One, two, three. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Miss Sari. Video kali ini Miss akan memulai untuk mereview persiapan untuk menghadapi penilaian tengah semester. Nah, khusus video ini Miss akan mengingatkan kembali nih materi-materi yang sudah kita pelajari. Sekaligus materi apa saja yang akan diujikan nanti. Ya, materi-materinya itu melingkupi pola bilangan, sistem koordinat kartesius, relasi, dan fungsi. Simak baik-baik ya. PTS kita nanti akan terdiri dari 20 soal pilihan ganda dan 5 esai. Untuk pola bilangan nanti ada 8 soal pilihan ganda dan 2 soal esai. Kemudian sistem koordinat kartesius nanti ada 6 soal pilihan ganda dan 2 esai. Sedangkan relasi dan fungsi ada 6 soal pilihan ganda dan 1 soal esai. Pertama, materi pola bilangan. Ya, ingat pola bilangan itu adalah susunan bilangan yang mempunyai bentuk yang teratur. Jadi ada polanya, jadi teratur dia. Dari bentuk yang satu ke bentuk berikutnya. Oke, macam-macam pola bilangan ada banyak ya, tapi cuman yang sering gitu ya, yang paling banyak itu pertama pola bilangan genap. Itu berarti selalu ditambah 2. Mulai dari 2, 4, 6, dan 8. Kemudian ada pola bilangan ganjil. Nah, pola bilangan ganjil ini juga selisihnya 2 terus ya, yaitu 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Pola bilangan berikutnya adalah pola bilangan segitiga. Nah, ini 1, 3, 6, 10. Jadi kalau kita gambarkan pakai titik-titik gitu ya, nah jumlah titiknya itu seperti ini. Kemudian pola bilangan persegi. Nah, persegi atau kuadrat sama ya, yaitu 1, 4, 9, 16. Kemudian ada pola bilangan persegi panjang, itu 2, 6, 12, 20. Berarti ini 1 kali 2, 2 kali 3, perkalian bilangan asli ya. Kemudian ada pola bilangan Fibonacci. Nah, Fibonacci ini adalah penjumlahan dari 2 bilangan sebelumnya. Dan yang terakhir yang pernah kita pelajari adalah pola bilangan segitiga Pascal. 1, 2, 4, 8, dan seterusnya. Kemudian barisan dan deret. Nah, apa bedanya barisan dan deret? Kalau barisan itu adalah susunan bilangan yang membentuk pola atau aturan tertentu. Jadi bilangan-bilangan aja ya susunan bilangannya. Nah, setiap anggotanya itu disebut suku, dilambangkannya dengan U. Nah, sedangkan ini contohnya ya ada 7, 14, 21, 28. Itu aturannya berarti selalu ditambah 7, maka polanya adalah ditambah 7. Nah, suku ke-1 atau U1 itu 7, suku keduanya U2, 14. Nah, sedangkan deret bilangan itu adalah bentuk penjumlahannya. Jadi kalau tadi susunan bilangannya itu disebut barisan, kalau bentuk penjumlahannya kita sebut deret. Nah, jadi ditulisnya 7 tambah 14 tambah 21 dan seterusnya. Oke ya, jadi tahu ya perbedaan antara barisan dan deret bilangan. Lalu ada barisan aritmetika. Contohnya nih ada 3, 7, 11, 15, 19. Nah, kita lihat ternyata bedanya itu sama semua ya. 4, 4, 4, 4. Nah, ketika selisihnya ini selalu tetap, nah ini selisihnya itu yang disebut beda. Nah, dilambangkan dengan B. Nah, barisan bilangan yang memiliki selisih sama itu disebut barisan aritmetika. Nah, apa saja rumus-rumusnya yang berlaku? Nah, untuk mencari suku, ya, mencari sukunya UN itu adalah A tambah N-1 kali B. Ya, UN itu suku ke N-nya, A-nya suku ke 1-nya, suku pertama ya, B-nya beda. Kemudian deret aritmatika, masih ingat ya, deret aritmatika itu adalah penjumlahan dari barisannya. Nah, jadi kalau barisan aritmatika 3, 7, 11, 15, 19, maka deretnya adalah tinggal kita jumlah. Ya, jadi deret aritmatika itu adalah bentuk penjumlahan dari barisan aritmatika. Nah, rumusnya itu adalah SN kalau jumlah. Boleh N per 2 dikali A tambah UN kali B kalau kita sudah tahu suku ke N-nya. Atau kalau belum, pakai rumus yang lengkap. N per 2 dikali 2A tambah N-1 kali B. Kemudian
Ada lagi yang namanya barisan geometri. Nah, kita lihat nih contohnya. 2 ke 4 itu dikali 2, 4 ke 8 dikali 2. Nah, ini kita lihat bahwa perbandingannya selalu sama. Jadi selalu dikali 2. Nah, perbandingan itu nanti kita sebut dengan rasio. Lambangnya adalah R. Nah, barisan geometri itu adalah barisan bilangan yang memiliki perbandingan sama antar dua suku yang berurutan. Kalau dituliskan, UN itu adalah A kali R pangkat N-1. Nah, ini untuk barisan geometri. Kemudian, deret geometri. Nah, kalau tadi susunan bilangan yang tadi disebut barisan geometri, maka bentuk penjumlahannya kita sebut deret geometri. Sehingga deret geometri adalah bentuk penjumlahan dari barisan geometri. Rumus yang berlaku ada 2 nih, nanti tergantung besar dari rasionya. Kalau rasionya lebih besar dari 1, kita pakai yang Sn sama dengan A kali R pangkat N dikurang 1 per N-1. Kalau rasionya kurang dari 1, maka tinggal kita balik 1 min R. Ya. Oke, ini deret geometri. Nah, ini cuma mereview saja ya. Berikutnya adalah tentang sistem koordinat Kartesius. Oke. Ingat, sistem koordinat Kartesius itu dibentuk oleh 2 garis yang berpotongan tegak lurus. Ada yang garis mendatar atau horizontal disebut sumbu X, dan garis tegak atau vertikal disebut sumbu Y. Nah, letak titik pada koordinat itu nanti ditulisnya berpasangan X, Y. X itu yang terletak pada sumbu X, Y itu nilai yang terletak pada sumbu Y-nya. Nah, jadi nulisnya nanti X, Y kalau pada Kartesius. Nah, titik koordinat X, Y itu nanti X-nya disebut apsis, Y-nya disebut ordinat. Ya. Nah, sekarang bagaimana menentukan posisi pada bidang Kartesius? Nah, tadi sudah dikatakan bahwa ditulisnya berpasangan ya, X, Y. X-nya tadi nilai pada sumbu X, Y-nya nilai pada sumbu Y. Nah, atau bisa ditentukan juga dengan melihat arah pergerakan secara horizontal dulu ya, karena sumbu X kan horizontal, dan vertikal. Jadi kalau ke kanan itu berarti positif, kalau ke kiri negatif X-nya. Kalau vertikal ke atas itu positif, ke bawah negatif. Nah, ini posisi pada bidang Kartesius. Lalu bagaimana posisi titik terhadap titik tertentu? Nah, ada 2 cara juga. Pertama adalah kita jadikan aja titik pusatnya itu 0,0 misalkan terhadap titik A gitu. Maka A itu kita jadikan 0,0. Lalu lihat arah pergerakannya ke kanan atau ke kiri, lalu ke atas atau ke bawah gitu. Atau kita bisa juga kita kurangkan. Kita kurangkan dengan koordinat titik pusatnya gitu, dengan titik acuannya. Ya, jadi tinggal kita kurangi saja. Misalkan kita mau lihat titik C terhadap titik A, maka kita kurangkan saja titik C dengan titik A. Ya. Berikutnya, langkah-langkah untuk menggambar grafik fungsinya. Nah, pertama kita buat dulu tabel nilai fungsinya. Kemudian baru kita tentukan himpunan pasangan berurutnya. Kemudian kita gambarkan deh itu himpunan pasangan berurutannya tadi pada bidang Kartesius ya. Kita gambarkan titik-titiknya. Oke. Nah, ini materi yang sudah kita pelajari pada sistem koordinat Kartesius. Nah, yang materi terakhir yang masih fresh nih, relasi dan fungsi. Relasi dari himpunan A ke himpunan B itu adalah aturan yang menghubungkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Jadi aturannya apa? Nah, contoh. Nah, ini ada 4 anak menyebutkan warna favorit mereka. Eko suka warna merah, Rina warna hitam, Tono warna merah, Dika warna biru. Ini ada contoh. Nah, bagaimana menyatakan relasi itu? Nah, yang pertama, kita bisa nyatakan dengan diagram panah. Ya, diagram panah itu panah-panah yang memasangkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Contohnya seperti ini. Anggota yang A itu adalah Eko, Rina, Tono, Dika. Nah, tulis titiknya ya, gambarkan titiknya di depannya. Nah, yang B-nya itu adalah warna-warnanya tadi, merah, hitam, biru. Nanti yang dihubungkan adalah titik-titiknya. Jangan lupa kasihkan panah. Kemudian, kita bisa juga nyatakan dengan himpunan pasangan berurutan. Ya, jadi kita tinggal pasangkan aja dari A ke B. Nah, ini kalau himpunan, ya berarti nanti dalam bentuk himpunan jawabnya. Dan yang terakhir dengan diagram Kartesius. Nah, jadi kita gambarkan titik-titiknya. X-nya nanti himpunan A-nya, Y-nya nanti himpunan B-nya. Nah, ini cara menyatakannya. Kemudian kita pelajari juga fungsi. Nah, jadi fungsi itu bagian dari relasi juga.
Tapi fungsi itu syaratnya adalah himpunan A itu mempunyai tepat satu pasang pada himpunan B. Nah, jadi kalau analogikan seperti ini. Jadi fungsi itu si A-nya tepat punya satu pasang. Nah, ketika A-nya punya dua pasang atau selingkuh nih, kalau bahasanya selingkuh, maka dia bukan fungsi. Demikian juga kalau ada bagian dari A yang tidak punya pasangan. Nah, jomblo dia, ada yang jomblo nih, B jomblo, maka dia juga bukan fungsi. Jadi kalau fungsi itu benar-benar harus cuma punya satu pasang. Oke, istilah-istilah pada fungsi ada yang namanya domain. Domain itu daerah asal. Daerah asal itu adalah semua anggota dari A-nya. Kemudian kodomain atau disebut daerah kawan, itu semua anggota yang ada pada himpunan B. Sedangkan range atau daerah hasil itu adalah anggota himpunan B yang punya pasangan, ya. Jadi range itu bagian dari kodomain, tapi belum tentu kodomain itu range, ya. Jadi yang punya pasangan aja yang kita sebut range atau daerah hasil. Oke, berikutnya untuk menentukan nilai fungsi kita tinggal mensubstitusi aja, ya, tinggal ganti aja nilai x-nya pada rumus yang ada, gitu ya, sesuai dengan daerah asal yang diberikan. Nanti diketahui x-nya berapa, nah itu tinggal kita ganti aja nilai x-nya. Nah, itu untuk menentukan nilai fungsi. Lalu untuk membuat tabel fungsi, itu tabelnya itu biasanya untuk membantu mencari nilai fungsinya. Jadi dibikin bentuk tabel. Nah, lalu untuk menggambar grafik fungsinya, ya kita tinggal dari tabel tadi, kita taruh deh diagram kartesiusnya, gitu ya. Lalu kalau range-nya itu merupakan bilangan rasional, titik-titik tadi kita tarik, kita hubungkan titik-titiknya. Tapi kalau dia anggotanya adalah disebutkan, gitu, maka titik-titiknya tidak dihubungkan. Nah, sekarang bagaimana menentukan banyak fungsi atau pemetaan? Nah, jika banyak anggota A itu adalah NA, nah misalkan A kecil, dan banyak anggota B itu adalah NB atau B kecil, maka banyak pemetaan yang mungkin ini tergantung nih, dari A ke B atau dari B ke A. Kalau dari A ke B, itu maka banyaknya fungsinya adalah B pangkat A. Sebaliknya, kalau dari B ke A itu banyaknya pemetaan adalah A pangkat B. Jadi seolah-olah dibalik, ya. Nah, materi yang terakhir adalah korespondensi satu-satu. Nah, korespondensi satu-satu ini adalah kondisi pada saat setiap anggota himpunan A berpasangan dengan tepat satu anggota himpunan B dan sebaliknya. Ya, jadi satu-satu semuanya. Yang kiri itu pemetaan, yang kanan juga pemetaan. Ini contohnya, ya. Jadi satu cuma sama C, ya C juga cuma sama satu, gitu. Dan masing-masing dari A maupun B semua punya tepat satu pasang. Kemudian, untuk menentukan banyaknya korespondensi satu-satu, kita pakai faktorial, n faktorial. Jadi, perkalian mundur. Jadi, kalau ada, misalkan anggota A-nya ada 5, maka banyaknya korespondensi satu-satu adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Gitu ya. Jadi, perkaliannya mundur dari bilangan yang terbesar ke 1. Begitu kurang lebih, ya. Nah, mudah-mudahan masih ingat nih. Jadi, Miss hanya merefresh kembali apa saja yang sudah kita pelajari selama kurang lebih 2 bulan ini. Oke, nah di video berikutnya Miss akan bahas latihan soal yang sudah Miss berikan. Nah, sekarang kalian coba dulu kerjakan latihan soal PTS, ya. Dicoba dulu sendiri supaya bisa mengukur tingkat kesiapan kalian dalam menghadapi PTS nanti. Oke, sukses terus buat kalian. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kita ketemu lagi di video-video Miss Sari berikutnya.